Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, di sini saya Laurentius. NPM saya 2017 015 00 528. Di sini saya akan mencoba menjelaskan apa itu tentang operasionalisasi layanan konseling kelompok. Oke, baiklah, mari kita simak video berikut ini. Halo, selamat siang anak-anak. Berjumpa kembali dengan Bapak. Namun di kesempatan kali ini Bapak akan mengajak kalian untuk memperkenalkan apa itu operasionalisasi layanan konseling kelompok. Sebelum memulai kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita memulai semua kegiatan kita dengan doa. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebenarnya apa sih layanan konseling kelompok itu? Konseling kelompok itu adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik atau kalian semua ini memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan yang dialaminya, yang sedang kalian alami melalui dinamika kelompok. Jadi di sini kita akan mencoba saling sharing, saling berbagi, kita saling mencari jawabannya bersama-sama dari permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi dalam diri kita. Lalu sebenarnya apa sih tujuannya dibuat layanan konseling kelompok ini? Tujuannya adalah melatih anggota kelompok agar berani berbicara dengan banyak orang. Jadi kalian di sini Bapak latih agar bisa berbicara di tempat umum atau istilahnya public speaking, agar dapat mungkin ketika berpresentasi, ketika berbicara di depan umum, kalian tidaklah takut lagi. Lalu yang kedua tujuannya adalah melatih anggota kelompok dapat bertenggang rasa terhadap teman sebaya. Nah, di sini Bapak ingin mencoba meningkatkan gitu rasa empati kalian, rasa tenggang rasa kalian terhadap sesama kalian, maupun itu di lingkungan bermain, lingkungan sosial, lingkungan teman sebaya. Bapak berharap kalian ini dapat memiliki perasaan yang lebih peka terhadap lingkungan sekitar kalian. Lalu tujuan yang ketiga adalah dapat mengembangkan bakat dan minat masing-masing anggota kelompok yang terdapat di sini. Jadi dari setiap permasalahan yang ada kan kita menjadi tahu apa aja sih yang menjadi masalah dalam diri kalian. Nah, kita coba menggali, mencari jawaban atas jawaban dari permasalahan yang sedang kalian alami, agar kita dapat temui bakat apa sih sebenarnya yang terpendam dalam diri kalian itu, agar kalian dapat terus berkembang, tidak salah sasaran ketika nanti ingin mungkin melanjutkan di kuliah, agar tidak buang-buang waktu. Jadi kalian sudah tahu kemana arah kalian membawa ilmu, dan bakat kalian itu akan terus diasah di mana gitu. Jadi kita tahu arah dan tujuan hidup kita. Lalu tujuan yang keempat adalah mengatasi permasalahan-permasalahan yang sedang ada di kelompok. Jadi setiap permasalahan yang terjadi di dalam kelompok ini menjadi tanggung jawab kita semua. Maksudnya dalam arti kita harus memiliki sifat tenggang rasa, sifat empati. Kita harus saling membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam kelompok. Lalu dalam proses layanan konseling kelompok ini ada beberapa asas yang ingin Bapak tekankan kepada kalian, agar kalian tahu batasan-batasan apa saja yang harus dilakukan dalam konseling ini. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Aplikasi asas kerahasiaan lebih dirasakan pentingnya dalam konseling kelompok. Mengapa? Karena bahasan pokok masalah pribadi yang dialami oleh anggota kelompok
itu pasti kalian tidak ingin ada yang tahu selain kita semua yang ada di sini. Apalagi dengan kita menjaga asas kerahasiaan ini, toh orang-orang yang ada di dalam kelompok ini percaya kepada kita. Tidak mudah menceritakan permasalahan pribadi ke dalam atau ke seseorang, ke kelompok. Jadi asas ini sangatlah penting untuk kita jaga agar semua yang di sini merasa yakin, merasa aman, merasa nyaman dalam bercerita, sehingga kita tahu sampai kepada pokok permasalahan yang sedang dialami. Lalu ada asas kesukarelaan. Dari asas ini, Bapak berharap dari awal rencana pembentukan kelompok lalu akan dibina melalui upaya pengembangan syarat-syarat kelompok yang efektif dan penstrukturan tentang layanan konseling kelompok. Jadi di sini Bapak dengan asas kesukarelaan ingin membantu kalian semua dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang sedang terjadi. Karena ya Bapak tahu gitu kan, ketika Bapak muda pun banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi, sehingga Bapak ketika bercerita dapat mengetahui apa saja sebenarnya permasalahan yang sedang terjadi dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, di sini Bapak mencoba membantu kalian semua dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Setidaknya memberikan beberapa saran agar dapat membantu kalian dalam menyelesaikan masalah tersebut. Lalu ada lagi di sini asas kekinian atau memberikan isi aktual dalam pembahasan yang dilakukan oleh anggota kelompok. Diminta kalian semua Bapak inginkan untuk mengutarakan atau membicarakan hal-hal yang sedang terjadi sekarang ini. Misalnya virus corona gitu ya. Sebenarnya kapan sih Pak virus ini selesai gitu, atau sebenarnya apa sih penyebab utamanya atau mungkin gejala-gejalanya. Nah, kita bisa membahasnya di sini di dalam kelompok ini agar kita tahu bagaimana cara mengentaskan atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi. Lalu ada juga asas kenormatifan, berkenaan dengan cara-cara berkomunikasi dan bertata krama dalam kegiatan kelompok, dalam bertutur bahasa. Jadi di sini Bapak ingin mencoba setidaknya kalian itu tahu bagaimana cara untuk bercerita, kata-kata apa saja yang pantas untuk dibahas gitu atau dikeluarkan gitu. Karena tutur bahasa, tutur cerita, tata krama itu kan mengandung unsur yang ternyata orang ini bertata krama yang baik, berkomunikasi dengan bahasa yang baik, kita juga meresponnya pun akan menjadi baik. Karena kita berharap apa yang kita ceritakan itu sampai dengan kepada penasehat atau si konselor ini. Jadi Bapak pun jadi mudah untuk menangkap apa sebenarnya permasalahan atau maksud yang sedang kamu alami ini. Lalu ada lagi asas keahlian, diperlihatkan oleh Bapak nanti dalam mengelola kegiatan kelompok, dalam mengembangkan proses dan isi pembahasan secara keseluruhan. Nanti Bapak di sini dengan ilmu yang sejauh ini Bapak sudah dapatkan, ilmu yang sudah Bapak pelajari, dapat Bapak terapkan kepada kalian semua agar toh Bapak juga di sini ingin membantu kalian menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi. Lalu apa saja sih yang ada di dalam layanan konseling kelompok ini? Konseling kelompok ini membahas permasalahan pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok. Satu persatu anggota kelompok akan mengutarakan masalah pribadinya secara bebas. Kemudian dipilih mana yang akan dibahas dan dituntaskan pertama atau diselesaikan
yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi di sini kalian bebas menceritakan apa saja yang menjadi permasalahan kalian yang menghambat diri kalian untuk terus berkembang. Misalnya, Pak, saya mau cerita tentang kenapa ya nilai matematika saya tidak pernah bagus gitu. Padahal saya di rumah suka berhitung, maksudnya untuk angka saya tidak pernah ada masalah. Nah, di situ kita akan membahas bahwa ya tentang bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang sedang kalian alami gitu ya. Mungkin kalian kurang fokus ketika belajar, atau mungkin kalian ya bisa aja faktor-faktor lain, seperti mungkin kalian sedang ada permasalahan di dalam keluarga, atau mungkin dengan teman-teman gitu kan. Nah, kita akan cari semua itu. Kita akan bahas semua permasalahan apapun yang akan kalian ceritakan di sini. Lalu, layanan konseling kelompok ini pada dasarnya adalah konseling perseorangan dalam suasana kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Kalian yang mengalami masalah memperoleh pembahasan dan upaya pengentasan masalah dari bapak atau ahli, seorang ahli, dan teman-teman sekalian yang bisa mungkin pernah mengalami juga dapat membantu temannya yang sedang mengalami permasalahan dalam dirinya. Misalnya ya kayak tadi, nilai matematika saya kok selalu jelek ya Pak. Nah, mungkin di sini ada teman-teman yang pernah mengalami lalu dapat bangkit gitu ya, dapat menyelesaikan masalahnya. Ini bisa berbagi. Bapak pun kalau dapat berbagi atau dapat membantu, Bapak akan mencoba membantu kalian dalam menyelesaikan masalah. Jadi kita di sini semua bisa bercerita, bersharing gitu ya, berbagi, dan kita semua di sini bisa juga mendapat ilmu baru gitu dari teman-teman, dari Bapak. Lalu kita akan membuat sebuah kelompok, terus mengidentifikasi dan meyakinkan kalian tentang perlunya masalah dibawa ke dalam layanan konseling kelompok. Lalu kita akan nanti ada kegiatan ice breaking. Nah, ini juga kadang-kadang ketika kita Pak, sih kayaknya udah mulai bosen deh Pak cerita gitu ya, atau mungkin Pak boleh nggak kita rehat dulu. Nah, nanti Bapak ada ice breaking, kita akan mencoba bermain game. Gamenya nanti simple gitu ya. Bapak akan sebutkan satu kata, kalian semua tutup telinga atau boleh mendengarkan musik gitu ya. Nanti Bapak akan tunjuk satu orang untuk meneruskan kata ini. Kalau dulu itu ada namanya kuis komunikata, kalau kalian tahu. Mungkin zaman sekarang nggak ada ya, karena itu pada zamannya Bapak waktu itu. Jadi nanti misalnya Bapak kasih lihat ke kamu nih, katanya bangku gitu ya, yang lain mendengarkan musik. Nanti satu orang Bapak tepuk pundaknya, nih sampaikan ke teman-teman kamu bahwa apa kata-kata yang harus disampaikan. Nah, di sini nanti kalian akan berkelanjutan gitu ya. Misalnya nih bangku ya gitu, nanti kamu yang di depan nggak boleh nyebutin bangku. Misalnya kaki, nah dia harus nebak. Atau mungkin duduk, nah dia harus nebak gitu. Begitupun selanjutnya, tidak boleh ada kata pengulangan. Misalnya tadi duduk, dia udah bisa nebak nih, oh bangku, nah gitu kan. Terus yang depan nih, oh berarti kata-katanya bangku. Dia harus cari kata-kata lain agar temennya ini bisa jawab. Kayak misalnya meja, bisa kursi gitu kan. Nah bangku itu jadi kayak gitu. Oke ya, mungkin penjelasannya mungkin sedikit rumit, tapi nanti Bapak yakin kita akan seru-seruan bareng, karena itu akan melatih kekompakan kalian, kekompakan dalam berkomunikasi. Seperti tadi public speaking, Bapak akan mengajarkan semua dengan baik dan
nanti pasti ada tahap-tahap yang perlu kalian jalani. Oke, sekarang sekian dulu penjelasan dari Bapak. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa di subscribe. Thank you.